Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pemirsa, sahabat Kurma FSH dan pendengar Radio Dakta dimanapun berada, jika kita mengutip ayat tadi menegaskan bahwa Al-Quran, kitab yang kita yakini, kitab yang kita imani, itu diturunkan oleh Allah pada bulan suci Ramadan, atau tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Sehingga peristiwa ini kita sering peringati sebagai nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran, yang terjadi kira-kira 610 Masehi silam, atau 14 abad yang lalu, atau 1415 tahun silam. Ayat yang pertama kali turun, atau yang wahyu yang disampaikan oleh Allah pertama kali kepada Rasulnya adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ketika itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kebiasaan menyendiri, memiliki kebiasaan dalam setiap tahun beliau bertahannud, memiliki kebiasaan untuk bertafakur di gua yang disebut dengan Gua Hiro, yaitu gua yang berada di padang tandus di Mekah. Satu ketika kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bertafakur, tiba-tiba datanglah hamba Allah yang kemudian kita kenal sebagai Jibril alaihissalam, yang kemudian membawa pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba beliau datang dan kemudian menyampaikan, Iqra ya Muhammad. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu terkejut dan beliau merespon, Ma ana biqari'in. Bacalah wahai Muhammad, saya tidak bisa membaca. Kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai ummi, yaitu hamba yang tidak bisa membaca dan menulis. Nah, ketika itu berkali-kali kemudian Jibril menyampaikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika wahyu yang pertama ini, Nabi Muhammad masih merasa ketakutan, masih merasa heran dengan apa yang terjadi. Sehingga wahyu yang pertama ini, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5, itu belum mewajibkan Muhammad untuk kemudian berdakwah. Wahyu yang pertama ini mentahbiskan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib sebagai nabi, tetapi belum diperintahkan untuk melakukan dakwah secara terbuka. Sampai kemudian turunlah wahyu yang kedua. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Ya ayyuhal muzammil, hai manusia yang berselimut, hai Muhammad yang berselimut, kum, bangunlah. Dan kemudian inna sanulqi alaika qawlan thaqila, kami akan menurunkan, akan menyampaikan kepada kamu perkataan-perkataan atau pesan-pesan yang berat di kemudian hari. Nah, ini kemudian menandakan bahwa Muhammad kemudian secara resmi ditahbiskan bukan hanya sebagai nabi, tetapi juga sebagai rasul, yaitu utusan yang membawa pesan-pesan atau membawa risalah-risalah nubuwah. Sejak itulah kemudian Muhammad menyampaikan dakwah secara terbuka kepada masyarakat
Mekah dan sekitarnya. Nah, ayat-ayat selanjutnya kemudian menyampaikan bahwa pesan-pesan atau wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Muhammad SAW itu menyangkut tentang ketauhidan. Seperti misalnya surat Al-A'la yang merupakan wahyu yang ketujuh, yaitu Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada, dan seterusnya. Baru kemudian wahyu-wahyu yang berikutnya adalah menyangkut penegasan lebih spesifik, lebih konkret terkait dengan ketauhidan, yaitu turunnya surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakanlah hai Muhammad, huwallahu ahad, hanya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Dia tidak beranak dan dia tidak diperanakan dan dia tidak bisa dipersamakan dengan apapun. Nah, baru kemudian ayat-ayat selanjutnya menyangkut syariat, menyangkut hal-hal yang lebih luas. Nah, pertanyaannya adalah kemudian, mengapa kemudian ayat yang diturunkan pertama kali itu tidak langsung menyangkut atau memberikan perintah kepada Muhammad untuk menyampaikan ketauhidan? Kenapa kemudian yang disampaikan adalah pembuka wahyu yang pertama itu adalah Iqra, bacalah. Nah, ini memberikan iktibar bagi kita, memberikan pesan bagi kita, umat yang di akhir zaman, umat yang datang belakangan, bahwa Islam tidak hanya datang untuk mengikis atau meluruskan kebatilan, tidak hanya meluruskan dari praktik-praktik politeisme, bertuhan banyak, kepada monoteisme, bertauhid atau menyembah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Tetapi lebih dari itu, Iqra dimaknai sebagai kalimat pembuka yang memiliki makna tidak hanya membaca, tetapi juga menelaah, meneliti, mengobservasi, mengkaji, dan seterusnya. Artinya apa? Islam datang memberikan tempat yang spesial bagi ilmu pengetahuan. Membaca dalam arti yang luas. Membaca bukan hanya ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat tekstual yang tercantum dalam kitab suci, tetapi juga secara luas dimaknai untuk kemudian membaca ayat-ayat kauniyah, gejala kosmos, gejala alam semesta dan seisinya. Dan kita bisa lihat misalnya dalam ayat-ayat yang turun di Madinah atau dikenal dengan ayat Madaniyah, ada banyak sekali kemudian ayat yang diawali atau disisipkan atau diakhiri dengan kata-kata afala ta'qilun, afala yatadzakkarun, afala tatafakkarun, dan seterusnya. Ini menandakan bahwa Islam sejak datang mendorong terhadap ilmu pengetahuan. Kenapa? Dengan adanya ilmu pengetahuan, dengan membaca, itu adalah merupakan beranda, merupakan tangga menuju peradaban yang tinggi, menuju peradaban yang baik. Oleh karena itu, ketika kemudian Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian beliau merintis mendirikan negara Madinah, masyarakat tamadun. Di sanalah kemudian Rasulullah SAW membangun masyarakat yang berperadaban tinggi, dari politeisme menuju monoteisme, minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju kepada harapan dan keemasan. Dari situlah kemudian peradaban Islam bermula dan kemudian diduplikasi oleh peradaban-peradaban setelahnya, hingga sampai dengan saat ini apa yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW menjadi fondasi, menjadi inspirasi bagi setiap perkembangan zaman untuk membangun apa yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Semoga kita semua dalam bulan suci Ramadan ini tidak hanya membaca Al-Quran, tidak hanya tadarus Al-Quran, tidak hanya meresapi Al-Quran, tetapi juga cinta kepada pengetahuan, cinta kepada ilmu, cinta kepada peradaban yang membawa kedamaian, membawa kemanfaatan dan membawa kesejahteraan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.